Kan sekalian kita melanjutkan tentang ilmu akhlak yang harus kita miliki. Ini hadis Sahih Muslim dan Bukhari Muslim ya, hadis nomor 6064 hadis Bukhari. Ini rambu-rambu yang harus kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadzanna, fa inna zona akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian, iyyakum wadzanna, dari tindakan berburuk sangka. Fa inna zona, karena berprasangka buruk adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta ucapan. Jadi kalau orang suka berburuk sangka, itu akan merealisasikan prasangka buruknya dengan ucapan, dan itulah yang disebut akdzabul hadis. Kemarin sudah kita bahas dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan berprasangka buruk. Dari sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu yang disebut suudzon. Ada husnudzon, ada suudzon. Ada berbaik sangka, berprasangka baik, ada berprasangka buruk. Nah, kalau kita berprasangka buruk kepada orang yang beriman, kita sudah termasuk akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Lalu dilanjutkan, Rasulullah pun mengingatkan sesudah wala tahassasu, janganlah kalian saling mencari-cari berita jelek tentang berita kejelekan tentang seseorang. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai, mengorek-ngorek, mencari-cari, lalu memata-matai. Wala tahassadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Hasud ya, dengki itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini mata saya enggak putih, ini enggak ada garis putihnya di sini. Karena cahaya lampu bawah ada ya, karena silau, maaf ya, karena silau nih. Wala tahassadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Dengki itu SMS ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Lalu wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Pokoknya nggak suka satu sama lain ya. Dan wala tadabaru, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah, saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Hadis ini penting sekali ya. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, janganlah engkau berprasangka dengan perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin. Ingat mukmin ya, yang beriman ya, kecuali dengan prasangkaan yang baik, dan hendaklah engkau membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Umar ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Hujurat. Lalu seorang ulama, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, berkata, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala, namun apabila kalian salah, kalian berdosa. Perkataan itu adalah prasangka buruk terhadap saudaramu. Lalu ada lagi yang berkata dalam kitab Al-Hilyah ya, apabila ada berita tentang tindakan saudaramu yang tidak kamu sukai, maka berusahalah keras untuk mencari alasan untuknya. Bila kamu tidak mendapatkan alasan untuknya, alasan untuk berbaik sangka, maka katakanlah pada dirimu sendiri, saya kira saudaraku itu punya alasan yang tepat sehingga melakukan perbuatan tersebut kepadaku. Jadi kalau ada orang yang ya kurang pas sikapnya,
yang tidak kita sukai, cari alasan apa nih, mengapa dia berkata begitu, supaya kita tahu kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkan alasan untuk berbaik sangka, maka berbaik sangkalah bahwa dia punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Sofyan bin Husain berkata, aku pernah menyebutkan kejelekan seseorang di hadapan Iyas bin Muawiyah. Kemudian beliau memandangi wajahku seraya berkata, apakah kamu pernah ikut memerangi bangsa Romawi? Aku menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, kalau memerangi bangsa Hind atau Turki? Aku mengatakan tidak. Lalu beliau berkata, apakah layak bangsa Rom, Sin, Hind, Turk selamat dari kejelekanmu, sementara saudaramu yang muslim tidak selamat dari kejelekanmu? Setelah kejadian itu aku tidak mengulangi lagi berbuat seperti itu. Ya, mungkin begini. Apakah engkau pernah bertempur tuh dengan pasukan Israel yang terus memerangi Palestina? Apakah engkau pernah bertempur dengan orang-orang yang jahat kalau dengan mereka saja mereka selamat dari perkataan kita, kenapa saudara kita, tetangga kita, teman kita tidak selamat dari mulut kita ini? Wah, ini mantap ini hadirin. Ya kan? Kalau orang-orang yang memusuhi dan memerangi umat Islam saja selamat dari omongan kita, lah kenapa saudara-saudara kita, teman semasjid, saudara, tetangga yang sama-sama beriman, sama-sama sholat, sama-sama baca Quran, kok tidak selamat dari mulut kita? Nauzubillahi min dzalik. Tajasus adalah cabang dari kemunafikan. Sebagaimana sebaliknya, prasangka baik adalah cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan membuat orang lain menderita, membuat jahat dan orang lain menderita. Nauzubillahi min dzalik. Ayo rekan-rekan sekalian, kita coba amalkan ya. Satu, cari 1001 alasan berbaik sangka. Kalau orang itu beriman, makin tinggi keimanan seseorang, gimana taunya? Ya, orang yang makin tinggi imannya, makin yakin kepada Allah, makin ikhlas dalam beramal, makin syukur kalau dapat nikmat, makin sabar kalau diuji, makin ridho kalau ada takdir, makin tawakal dalam segala urusan, dan makin tawadu, tidak ada kesombongan, tidak ada dengki. Dan orang yang beriman tidak mau berkata jelek, nggak mau ya. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya beriman tapi kata-katanya buruk, ini pernah lihat di dalam sebuah tayangan, dia tuh bacaan Qur'annya lebih jelek dari saya, tuh lebih bagus bacaan Qur'annya dari dia, saya lebih banyak hafalannya dari dia, saya lebih mengerti. Nah, ini dia dipertanyakan oleh yang berkomentar, bagaimana mungkin dia menghina seseorang yang dia tidak tahu kedudukannya di sisi Allah dengan banyak menyebut-nyebut kebaikan dirinya. Jadi ingat bahwa semakin kita banyak bicara, kita semakin membuka aib kita, memamerkan kejelekan-kejelekan kita. Kita ujub, kita ria, kita sombong, kita takabur. Jadi bahayalah. Udah rekan-rekan sekalian, mari kita amalkan. Satu tadi apa? Jangan berburuk sangka ya. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian ya iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadits. Udah, pokoknya kalau kita banyak suudzon, kita akan bicara dan perkataan kita disebut sedusta-dusta perkataan. Nauzubillahi min dzalik. Wala tahassasu, sudah, jangan serba ingin tahu. Tidak sengaja saja kita tahu, udah mengotori hati.
Padahal orang melakukan tersebut pasti ada alasannya. Dan tidak selalu kita harus tahu alasan orang lain. Apalagi kalau itu bukan tanggung jawab kita. Berbaik sangka saja. Pasti ada alasan yang membuat demikian. Dan insya Allah semuanya jadi kebaikan. Apalagi kalau sudah terjadi itu qadarullah. Ya, ini kepada sesama yang beriman. Wala tajassasu. Sudah, jangan suka memata-matai. Jangan ya memata-matai lah, memata-matai tahu sendiri kan ya. Wala tajassasu wala tahasadu. Dah, jangan suka dengki. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Kalau orang dapat nikmat, sesuka Allah. Allah ngasih kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Walaupun seibu sebapak, beda-beda garisnya, beda-beda rezekinya, beda-beda takdirnya. Tidak usah ngebanding-banding dan tidak usah, apalagi kita tidak suka dengan takdir ini berarti dengki itu kita tidak suka kepada Allah ya. Seorang yang pendengki itu orang yang pasti jelek imannya karena dia tidak menyukai apa yang Allah berikan kepada saudaranya. Padahal Allah memberi sesuka Allah saja. Tidak ada, dan dengkinya, sebelnya kita kepada seseorang yang Allah beri sesuatu tidak akan bisa menahan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau Allah mau ngasih, kasih aja tetap ketemu. Kita walaupun ngejongkeng, sebel, marah-marah, jengkel, tidak akan bisa menahan apa yang Allah akan berikan. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Yushibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yang bersangkutan juga nggak bisa, yang lain tidak bisa. Allah berikan kepada hamba, siapa saja hamba yang dikehendakinya, dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tadabaru, dan janganlah kalian ya saling membelakangi kayak nggak suka gitu, jadi duduk juga tidak mau saling menyapa, jangan tidak boleh begitu dalam Islam ya. Wala tabaghadu, dan jangan saling sebel, jangan saling marah, saling benci. Sudahlah, capek hidup seperti itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Jadi